Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Kuasa dan Kekal, Santa Perawan Maria tak bernoda, Bunda Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Semoga kami dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami juga layak diikut sertakan di dalam kemuliaannya sebagai buah karya penebusan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik di Indonesia merayakan pada hari ini. Secara universal, sebetulnya Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah tanggal 15 Agustus. Mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Pada suatu ketika, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di negeri Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Tatkala Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini?" Maka Ibu Tuhanku berkenan mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya tatkala salammu terdengar olehku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau, sebab engkau telah percaya bahwa sabda Tuhan kepadamu akan terlaksana. Lalu Maria berkata, "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan
tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulanglah ia ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana kita sebut di awal, hari ini Gereja Katolik Indonesia mengajak kita untuk merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yang dalam Gereja Universal sebetulnya tepatnya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus. Maria diangkat ke surga. Ini merupakan anugerah Kristus bersama Bapa. Kita mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia melalui rahim Santa Perawan Maria. Maka sangat masuk akal dan wajar secara manusiawi, apalagi secara ilahi, bahwa Ibu Maria menjadi buah sulung karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah alasan mengapa gereja mengajarkan kepada kita, terutama melalui Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus artikel 44. Paus Pius ke-12 mengajarkan kepada kita semua dalam dogma bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan segenap jiwa dan raganya. Ajaran ini menjadi dogma yang kita terima dengan rendah hati dan penuh syukur, karena kita percaya bahwa Paus Pius ke-12 mengajarkan dogma ini bukan secara gegabah, serampangan, apalagi ngawur, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik secara alkitabiah, secara tradisi, maupun dalam ajaran suci. Memang Paus Pius ke-12 baru menetapkan dogma itu pada tanggal 1 November tahun 1950. Akan tetapi, dogma ini memiliki landasan tradisi suci yang begitu kuat pada abad-abad kedua, keempat, dan keenam, ketika gereja saat itu sungguh mengimani dan percaya bahwa Allah Bapa yang telah memilih Santa Perawan Maria untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan membimbing Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia melalui Santa Perawan Maria. Maka tidak berlebihan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh memberi tempat yang istimewa kepada Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria bukan hanya menjadi putri Allah Bapa, tetapi juga Bunda
Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan Santa Perawan Maria mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi ini melalui kuasa Roh Kudus. Maka persekutuan Tritunggal Maha Kudus Bapa, Putra, dan Roh Kuduslah yang memungkinkan Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan mulia dengan segenap jiwa dan raganya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santa Perawan Maria adalah satu-satunya yang di dalam diri Putra Allah tinggal. Dialah yang telah mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi oleh kuasa Roh Kudus, seturut kehendak Bapa surgawi. Dengan Putra Allah yang Maha Tinggi tinggal di dalam rahimnya, Santa Perawan Maria pun tinggal di dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus ini dengan segenap jiwa dan raganya. Dan karena itulah gereja mengajarkan bahwa Santa Perawan Maria diberkati sejak awal mula. Ini menjadi dasar baik untuk iman akan kenyataan bahwa Ibu Maria dikandung tanpa noda dosa, dan kemudian buah dari karya keselamatan itu adalah Santa Perawan Maria juga diangkat ke surga dengan mulia. Injil yang diwartakan kepada kita dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 dengan sangat jelas menjadi dasar iman Gereja Katolik Roma yang percaya bahwa Ibu Maria diangkat ke surga dengan mulia dengan segenap jiwa dan raganya. Belum lagi apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus. Santo Paulus mengatakan, "Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah menaklukkan segala musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan ialah maut." Urut-urutan karya penebusan itu menempatkan Ibu Maria sebagai buah sulung penebusan Sang Putra. Tidak mungkin Sang Putra tega membiarkan ibunda yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan membimbingnya binasa. Dan karena itu, sebagaimana Kristus naik ke surga dengan mulia, begitulah Kristus mengangkat bersama Bapa dan Roh Kudus Santa Perawan Maria ke surga. Dasar Alkitabiah selanjutnya dapat kita baca dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, dilanjutkan bab 12 ayat 1 sampai 6a dan 10b.
Santo Yohanes yang merupakan murid terkasih Yesus yang diserahkan kepada Ibu Maria, dan Ibu Maria diserahkan kepadanya saat Yesus wafat di Golgota, memberikan kesaksian. Pada waktu itu bait Allah di surga terbuka dan tabut perjanjian terlihat di dalamnya. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itulah yang disampaikan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu juga menjadi dasar Alkitabiah bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan mulia sebagai Ratu Surga. Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, Ibu Maria menjadi Ratu Surgawi. Dalam Perjanjian Lama, kalau kita membaca kitab pertama Tawarikh, di sana disebut tentang tabut Allah yang dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Gereja juga percaya bahwa Ibu Maria adalah tabut perjanjian baru yang telah mengandung dan melahirkan Kristus. Bahkan sejak Maria masih mengandung Kristus, sebagai tabut perjanjian baru, dia menuju ke Yehuda untuk mengunjungi Elisabet saudaranya. Di sanalah tabut perjanjian baru itu mendatangkan sukacita bagi Yohanes Pembaptis yang ada dalam rahim Ibu Elisabet yang melonjak kegirangan, seperti yang digambarkan dalam kitab Tawarikh yang pertama, bab 15 ayat 3 sampai 4, ayat 15 sampai 16. Kemudian bab 16 ayat 1 dan 2, Daud bersukacita menari kegirangan menyambut tabut perjanjian lama. Demikian pula Elisabet dengan sukacita menyambut Ibu Maria sebagai tabut perjanjian baru yang sedang mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan karena Roh Kudus, Ibu Elisabet berseru, "Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu." Tidak lain adalah Yesus. Dan karena itu, bukan hanya Elisabet yang bersukacita, bahkan Yohanes dalam usia 6 bulan perkandungannya melonjak kegirangan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari sini kita bisa belajar berdasarkan ajaran Gereja Katolik Roma, dogma yang disampaikan oleh Paus Pius ke-12, Bapak-bapak gereja seperti Yohanes dari Damsyik. Gereja meyakini Ibu Maria diangkat ke surga dengan mulia, dan karena itu juga kita dipanggil untuk bersukacita, karena kita memiliki pengharapan akan kehidupan surgawi yang juga dipersiapkan oleh Kristus dan Bunda Maria untuk kita semua. Semoga kita pun menjadi tanda sukacita bersama Ibu Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan,
yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.